Badan POM kembali mengeluarkan izin penggunaan untuk sejumlah vaksin COVID-19 yang bisa digunakan sebagai dosis penguat atau booster. Kepala Badan POM, Penika Lukito, menjelaskan bahawa ada 6 jenis vaksin yang memperoleh izin penggunaan sebagai booster homolog atau sama dengan jenis vaksin dosis lengkap primernya dan heterolog atau berbeda dengan jenis vaksin dosis lengkap primernya. Rinciannya adalah vaksin Sinovac dosis penuh atau full dose sebagai booster homolog atau vaksin Pfizer full dose sebagai booster homolog. Vaksin AstraZeneca full dose sebagai booster homolog. Vaksin Moderna sebagai booster homolog dosis setengah atau half dose. Vaksin Moderna heterolog dan half dose sebagai booster heterolog dosis setengah atau half dose untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer atau Janssen, serta vaksin Sinovac full dose sebagai booster heterolog untuk vaksin primer Sinovac dan Sinopharm. Secara bertahap, Badan POM mengeluarkan proses evaluasi penggunaan booster vaksin sesuai dengan pengajuan dan ketersediaan data uji klinik yang mendukung pengajuan booster tersebut. Badan POM juga memberikan penjelasan mengenai vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi booster. Penetapan vaksin yang digunakan program tersebut telah merujuk vaksin COVID-19 yang telah disetujui oleh Badan POM untuk penggunaan booster. Penggunaan jenis vaksin di lapangan dapat menyesuaikan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sepanjang masuk dalam persetujuan penggunaan yang telah diterbitkan oleh Badan POM. Persetujuan Badan POM untuk penambahan posologi dosis booster dilakukan sesuai hasil uji klinis yang dapat diterima. Hal ini juga didukung oleh para tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan ITAGI serta asosiasi klinis terkait. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan COVID-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat tradisional maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati COVID-19. Bali Pos melaporkan.